si HR director-nya Hero saat itu cuman mau lulusan matematika. Kuliah tuh mengajarkan kita berpikir terstruktur gitu ya. Nyesel dulu kalau tahu harus kuat di matematika, katanya kenapa nggak saya, atau statistik, kenapa nggak saya milih matematik atau statistik, katanya gitu. Karena dia orang anak data science, tapi ketika harus membuat modeling, anak sekarang tuh pertanyaannya ini WFH atau WFO kalau lagi di interview. Kalau WFO, saya full WFO saya nggak mau. Profil pembicara, Dudi Arisandi adalah seorang sarjana matematika FMIPA Unpad yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang manajemen sumber daya manusia. Selain lulus dari jurusan matematika FMIPA Unpad, beliau juga memiliki latar belakang gelar Certified HR Profesional dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Magister Manajemen dan Teknik Industri dari Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Beliau memulai karir sebagai HR Officer di PT Hero Supermarket Tbk dan kemudian menempati posisi Human Resource Operation Manager di Sogo Indonesia. Setelah itu menjadi HRBP Director di SC Johnson Indonesia dan kemudian menjadi People and Performance Director Southeast Asia di Kraft Heinz ABC. Saat ini, Kang Dudi menjabat sebagai Chief People Officer di Tiket.com, sebuah perusahaan di bidang teknologi yang berkembang pesat di Indonesia. Beliau telah sukses mengintegrasikan fungsi sumber daya manusia secara strategis, merencanakan sumber daya, melakukan rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan dan pelatihan, manajemen kinerja, industrial relation and compensation, and benefits administration. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, akan menampilkan figur alumni kita yang memiliki beragam latar belakang profesi, dengan tujuan membuka wawasan kita semua, baik alumni, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang possibility perjalanan karir dari seorang yang berkuliah di FMIPA Unpad. Dari acara ini, kita harapkan mendapatkan pencerahan yang lebih mendalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni, peluang dan tantangan pasar dan persaingan dunia kerja, maupun dunia usaha, maupun peluang-peluang lain di dunia akademis. Sebuah kehormatan mendapatkan kepercayaan untuk memandu acara ini. Nama saya Isnandar, alumni MIPA Unpad Angkatan 96. Pada edisi ketiga ini, kita menampilkan seorang praktisi Human Resources, banyak materi beliau yang sudah beredar di online. Saya perkenalkan, judul kali ini adalah dulu utak-atik angka, sekarang utak-atik SDM, dengan Kang Dudi Arisandi. Selamat malam, Kang. Mendingan Kang Dudi perkenalkan dulu deh, Kang Dudinya dulu. Dulu kuliah di mana, kerja apa gitu ya. Kang Dudinya ngomong dulu, Kang. Enggak, Kang. Ya kan kalau nggak kenal tuh salah ya. Salah, Kenal. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Kita kenalan aja dulu, siapa tahu abis ini ada yang mau ajak janjian sama kita. Mungkin Akang, Teteh yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, sebagian mungkin harusnya udah kenal lah gitu ya. Walaupun tidak terlalu terkenal dulu gitu. Tapi ya insya Allah udah pada kenal. Saya Dudi Arisandi, dulu lulusan dari Matematika Unpad, lulusnya tahun 97, masuk tahun 92 gitu. Dan rada lama kuliah, masa saya 8 semester juga Ndar waktu itu. Cuman resep we di kampus gitu. Bereskan. Hobi itu mah. Ya, dijejegan jadi 87 sampai 5 tahun gitu kan, pas gitu. Nah, perjalanan karir setelah itu mungkin ya ujian baru muncul kan tahun 97 98 ya. Ya. Yang itu semua orang juga tahu itu krisis moneter, coba nyari kerja, ya alhamdulillah dapat Ndar gitu, tapi batal semua Ndar gitu. Yang bukan yang di CV lo ya? Bukan. Pokoknya ini 97 lulus, kirim lamaran ke kemari,
jadi dosen juga gagal saya gitu ya, nggak keren, nggak kayak Kang Nurjaman berennya gitu. Jadi saya nggak keterima tuh Kang Nur gitu ya. Sempat itu kan dites jadi dosen nggak lulus gitu kan. Terus dapat di Sony waktu itu masih ingat, terus ada di 2 asuransi sebagai aktuaris. Itu rata-rata cancel waktu itu karena krisis Aktuaris moneter. kan keren banget ya sekarang posisi. Terus bahkan yang Sony mah tutup kan Sony-nya waktu zaman itu. Sony-nya tutup. Jadi itu di Sony saya QC sebagai QC? QC. Iya, QC waktu itu. So karena nggak ada kerjaan gitu. Tapi kan saya dari semenjak kuliah juga beberapa teman-teman tahu lah saya aktif di Puskom Unpad kan ya. Di Pusat Komputer Unpad gitu. Terus ya ada proyek ini itu, terus sempat ngajar di PAAP juga tuh, jadi guru Excel sama guru Microsoft Word gitu. Ngajar mahasiswa gitu. Nah, sampai kemudian di 98 karena susah cari kerja, memutuskan untuk nyari beasiswa. Dapat tuh beasiswa ngambil S2 di ITB, ngambil teknik industri. S2 lo apa Kang? Teknik industri. Nah, saya tetap melihat ini mah jalan teknik industri. Ya. Tapi buat saya ini mah jalannya Allah aja, bahwa saya ternyata harus ke HR mungkin gitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya kan satu pun nggak ada yang HR gitu. Nggak ada yang HR. Nah, tahun 98 lulus tahun 2000 waktu itu di ITB memang banyak sama dosen-dosen di ITB banyak proyek yang berhubungan sama HRD sebetulnya waktu itu. Ya, ada dosen yang ngajak-ngajak proyek-proyek lah gitu ya. Itu. Nah, cuman memang kan saya dipaksa harus segera menikahi anak orang nih waktu itu, itu ya udah dipacarin lama gitu, tapi nggak dinikahin gitu. Nah, jadi saya harus nyari kerjaan yang benar gitu, mulai itu aktif tahun 2000 tuh nyari kerjaan. Ternyata malah nyari juga nggak dapet, malah tiba-tiba dapat panggilan dari Hero waktu itu, karir pertama saya di Hero. Dan itu tuh lamaran saya yang pernah saya ajukan 97 buat manajemen trainingnya Hero. Oh, 97 lu ngelamar manajemen training Hero. Iya, jadi manajemen training Hero, tapi nggak, waktu itu ditutup manajemen trainingnya, jadi batal. Cuman kandidat-kandidat potensialnya dia taruh itu, ada kalau di istilah di HRD itu active file gitu ya. Active Jadi file. ada beberapa. Nah, kalau di sini ada Itu mahasiswa 3 tahun atau loh yang lagi active nyari file-nya. kerja, yang Berarti 3 tahun ya? makanya saya heran, saya aja 2 tahun loh sekarang di tiket tuh saya simpen 2 tahun kalau yang Iya, berarti lama bagus loh. ya gitu. Iya, Itu lama banget. Nah, itu tuh karena kebetulan memang si HR direkturnya Hero saat itu cuman mau lulusan matematika. Oh. Karena dia merasa ada masalah matematika atau statistika waktu itu. Dia merasa ada masalah dengan bagaimana pengelolaan data waktu itu di Hero. As simple as kalau saya nanya hari ini, Dut, katanya nanya ada berapa jumlah karyawan, hari ini 1000, besok bisa 1100, 1001 misalnya. Kang Jadi Dudi, nggak pernah benar. Itu dulu lah gitu hari ini. Sebentar, lu ngomong tentang orang HR itu menunggu orang matematika masuk loh. Nggak menunggu lah sebetulnya. Ya maksudnya harus diisi oleh orang matematika, segitunya kan gitu ya. Betul, kalau itu betul. Karena saya sempat nanya kan kenapa saya gitu. Dan itu selalu pertanyaan saya setiap saya interview. Iya. Why me? Gitu. Iya. Kenapa kamu mau hire saya? Biasanya kan kandidat itu ditanya kan, kenapa kamu mau join tiket misalnya kalau konteks sekarang. Kalau saya suka dibalik tuh, kenapa kamu juga mau hire saya gitu. Nah, alasannya karena katanya kita perlu orang yang background matematika. Dan di situ mulailah sebetulnya perjalanan karirnya, karena satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi, punya mentor yang tepat itu bakalan banyak membantu. Siapa mentor? Jadi mentor saya tuh ya si HR directornya justru, walaupun saya sebenarnya dia tuh dua layer di atas saya, tapi beliau orangnya sangat humble gitu ya, tipe leader yang saya idolakan sampai hari ini gitu. Bahkan waktu anaknya nikahan juga saya jadi pagar bekas gitu. Walaupun udah lama nggak kerja bareng dia juga gitu. Jadi punya mentor dan bangun networking itu jadi kata kuncinya barangkali ya. Dan mentor ini juga berlaku buat teman-teman barangkali yang di sini sudah bisa mementori teman-teman atau adik-adik kita. Ada baiknya ngambil kesempatan, ngambil waktu untuk jadi mentor juga gitu ya. Ilmu yang kita bagi mah nggak akan berkurang insya Allah.
Ya, malah kita jadi banyak anak-anak muda yang bisa kita karyakan ke depan supaya lebih baik dari kita. Nah, itu yang saya kira saya dapat dari beliau waktu itu. Dan saya nggak cuma disuruh, waktu itu saya masuk bagian payroll Gitu, dan HR gaji. system. Payroll dan HR system. Padahal kan nggak ada tuh aljabar abstrak, analisis Nggak real ada. gitu ya, nggak ada. Gajian itu cuma tambah kurang bagi Tambah kurang. kali. Habis itu Naik lapor gaji summary dikali berapa? dibagi-bagi gitu ya kalau ada hutang gitu. Dikurangin kalau ada hutang ke kantor gitu. Nggak ada tuh gitu. Cuman mungkin balik lagi dari zaman dulu yang saya percayai kan memang kuliah tuh mengajarkan kita berpikir terstruktur gitu ya. Mengajarkan kita bisa memecahkan masalah itu dengan apa yang ada di hadapan kita. Nah, itu barangkali, dan bersyukur sekali lagi dipunya mentor keren. Jadi saya tuh banyak dilibatkan di semua bidang HR. Pernah mimpin tim rekrutmen misalnya untuk buka toko di Hero gitu. Jadi saya yang disuruh mimpinnya, bukan anak psikologi atau anak talent acquisition. Bentar Kang, ini buat yang nanti denger ya, 2001 dengan sekarang itu Hero beda sekali, bukan Hero-nya ya, zaman beda sekali. Waktu itu retail itu sangat di depan, jadi untuk membuka tempat segala macam SL-nya harus kuat banget, jadi itu project yang prestisius saya tahu. Itu ya Kang? Betul, waktu itu kalau masalah buka toko sebenarnya bukan hanya sekedar buka toko. Bukan Yang harus dihadapi juga bagaimana menghadapi lingkungan setempat. Yes. Itu ya, bagaimana Karang Taruna minta jatah. Kalau di wilayah Jakarta minta jatah misalnya gitu. Barangkali ini juga yang jadi mengajarkan kita berdiplomasi, negosiasi sama warga setempat. Dulu di Bandung tuh PPJ, waktu zaman di Sogo, tapi setelah itu kan PPJ saya yang project lead-nya tuh waktu itu. Itu warga kampung di belakang ya diajak ngobrol, Karang Tarunanya diajak ngobrol. Biasanya begitu sih yang dilakukan oleh tim HR. Cuman memang di tahap awal, waktu awal karir, saya lebih banyak memanfaatkan untuk belajar dengan cepat memahami apa itu fungsi HR. Jadi banyak diajak proyek, walaupun nggak nanganin langsung, tapi saya terlibat gitu. Jadi lebih proaktif lah gitu ya. Ada ide segala macam, mensimplifikasi proses yang jadi pain point di organisasi gitu ya. Yang simple yang saya mampu gitu ya. Ini kan pasti organisasi manapun punya masalah yang bisa kita punya quick win gitu. Jadi quick win saya simple dulu karena guru Excel merenya. Saya anak guru Exceler gitu. Modal Excel ternyata bisa dan satu mungkin maksudnya apa? Pareto. Modal yang kuat itu saya bikin cut off date sebetulnya. Kan sebenarnya gitu ya. Kalau angka berubah-ubah pakai cut off date aja. Sebenarnya kan logic gitu. Logic simple. Jadi kalau ditanya kenapa beda, itu angka kapan gitu. Kalau angka per 31 Maret misalnya segini udah, dan dan pelan-pelan bikinin dashboard buat HR gitu. Bikinin dashboard. Nah, jadi dipakai tuh. Jadi saya punya visibility bahkan langsung ke HR director, bukan cuma ke manajer saya. Itu sih. Waktu itu 5 tahun lah di Hero. Kita ketemu Jakarta, lu masih di Hero? Masih waktu itu. Habis itu ke Sogo 5 tahun juga. Sekarang Sogo Hero satu grup kan? Enggak. Beda ya? Kalau Hero itu dulu, Hero itu ada Guardian, ada Star Mart ya, Mart-nya. Ya. Ada Giant dulu kan? Ada Giant. Giant itu buka waktu pas saya masuk itu, pertama kali masuk Indonesia. Jadi dari Malaysia. Film Melati Mas itu ya, yang film Melati Mas yang kemarin tutup, saya tuh ikut malam-malam juga. Jadi kebiasaan saya di kampus begadang, ngendong di kampus tuh jadi kepake tuh, karena kalau buka toko kan sampai pagi tuh, dan betul biasa tuh kita bantuin nata-nata sayur gitu kan, nata-nata barang gitu. HR juga diminta untuk support. Iya. Resep dari kampus juga resep begituan. Jadi bukan cuma rekrutmen menyediakan tenaga kerja ya, lu mantau operasionalnya mereka ya, performanya di lapangan ya. Waktu pembukaan iya. Jadi kan anak-anaknya saya yang rekrut. Betul. Terus tim HR yang ngasih training. Jadi kita ada di tempat untuk memastikan apa yang kita ajarkan juga sesuai gitu. Iya. Sana sebetulnya. Menarik sih. Habis itu kemana Pak? Ke Sogo itu 5 tahun di Hero.
ada tawaran waktu itu jadi sebenarnya di Hero juga karirnya alhamdulillah lah ya. Jadi saya masuk sebagai junior officer, keluar udah HR manager level lah gitu ya. Nah, dalam tempo 5 tahun habis itu masuk ke Sogo karena waktu itu ada yang ngajak lah gitu, networking saya ada yang ngajak, kita mau benerin nih, mau ngerapiin gitu HR-nya di Sogo gitu. Ya udah boleh deh gitu kan. Dan kalau boleh dibilang kan Hero waktu saya masuk tuh udah bukan perusahaan lokal karena udah dibeli sama Jardine ya. Gitu. Saya beli sama luar. Terus kalau di Sogo sebenarnya, nah kalau Sogo kebalikan, mereknya merek regional, tapi sebenarnya operasionalnya lokal. Sangat lokal gitu, sangat lokal gitu ya. Kalau Sogo itu gitu. Keluarga semua ada di sana lah, keluarganya yang punya. Gitu. Nah, masuk sana waktu itu buat HR manager di Sogo Pondok Indah. Jadi dari mulai debu kosong sampai jadi itu saya di sana tuh waktu itu di Sogo Pondok Indah. Pegang Sogo Pondok Indah tuh cuma 8 bulan dipromot pegang seluruh Sogo di Indonesia jadi HR operation. Karena ada beberapa inisiatif yang manajemen lihat waktu itu beda dari yang lain nih gitu. Apa itu? Ada banyak hal gitu ya, termasuk program training, program mentoring yang dilakukan oleh para senior. Kemudian ada tiap Senin sebulan sekali kita punya program I Love Monday namanya. Masing-masing lantai gitu kan, tiap lantai itu beda-beda ya departemennya tuh. Ada kosmetik, ada pakaian wanita, pakaian pria. Mereka tiap satu Senin di setiap bulan itu ada jam 8 udah datang ke jam 7 jam 8 tuh udah datang ke toko untuk menghibur teman-temannya gitu. Yang bisa nari ya nari, yang bisa nyanyi ya nyanyi, yang bisa stand up komedi ya stand up komedi. Supaya tempat kerja tuh jadi lebih menyenangkan kan tujuannya itu ya. Terus supaya jam 8 kan sebelum dibuka loh ya. Kan buat umum dibuka jam 9. Buka jam 10. Jam 10 kan? Buka jam 10. Jadi kita inisiatif-inisiatif itu balik lagi untuk memastikan karyawan itu engage lah, kalau bahasa sekarang tuh employee engagement-nya bagus gitu ya. Satu sama lain saling kenal kan, antar lantai beda orang. Nah, dengan acara begitu kan orang jadi ketemu, orang jadi mengenal, oh dia tuh anak Sogo nih, bisa ngobrol nanti di jalan kalau ternyata bareng bisa nebeng gitu kan. Team building ya. Proses team building. Itu, tapi yang menggerakkan ya mereka sendiri, karyawan sendiri. Kita cuma facilitate lah gitu. Nah, kemudian program training yang lebih spesifik, kemudian ada beberapa hal lah gitu ya yang kita coba buat waktu itu. Nah, karena dilihat ada prestasi itu, kemudian di tahun 8 bulan kemudian tuh saya ditarik ke kantor pusat untuk pegang Sogo seluruh Indonesia gitu. Disitulah seru-seruannya, termasuk belajar industrial relation. Jadi Akang Teteh yang belum tahu industrial relation tuh salah satu bagian HR yang ngurusin bagaimana hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan itu bisa baik lah. Biasanya dealingnya sama serikat pekerja, harus kuat banget di hukum sebenarnya orang-orang yang ada di sini. Biasanya orang hukum. Orang hukum biasanya yang pegang ini. Nah, kebetulan saya yang pegang tuh, benar gitu. Jadi tapi ya karena tidak ada background hukum, belajarnya betul-betul dari pengalaman, dari baca, dari bertanya sama mentor-mentor itu, atau dari orang-orang yang memang paham gitu. Nah, seru banget karena waktu itu ngalamin Sogo Plaza Indonesia tutup ya. Itu ramai banget, setiap hari di demo di Bundaran HI itu, sampai kos-kosan saya didatengin serikat pekerja gitu kan. Dilaporkan ke Polda Metro, enggak pernah saya gitu. Kemudian dipanggil DPRD DKI ya, dicaci maki sama DPRD DKI, Anda manajer seperti apa gitu. Terus isunya liar gitu ya jadinya, karena ada isu misalnya mem-PHK karyawan berjilbab gitu, sehingga ada ormas-ormas juga yang ngegeruduk ke Sogo lah waktu itu. Nah, itu alhamdulillah sih bisa di-handle semuanya. Akhirnya smooth, beres semuanya, cuma tinggal sisa satu yang waktu itu sampai melaporkan ke Polda Metro gitu. Ngalamin tuh di perbuatan tidak menyenangkan, pasal karet itu gitu ya. Seru juga ya. Terus 3 orang lah, saya itu dipanggil ke Polda Metro, diperiksa. Pas lagi pemeriksaan Ahmad Dhani lagi mau pisah sama Maria dulu tuh. Yang iya kasus itu. Jadi pas saya keluar tuh orang wartawan banyak gitu ngerubung. Kirain buat saya, ternyata bukan. Kenapa nggak ke gua gitu ya, Kang ya? Nggak, terusin dulu karena sebelum pertanyaan banyak kan. Tapi iya, terus teman-teman tahu dulu karena ISR tuh di sana tuh 5 tahun. Di sana 5 tahun lebih banyak. Kalau di
Jadi saya lebih tahu industrial relation justru. Jadi kalau ditanya sekarang kekuatan saya di mana, Di industrial relation. industrial relation sama compensation gitu ya. Itu juga dua hal yang karena memang dari awal gitu ya. Dan memang dihadapkan dengan kondisi di mana saya harus mau nggak mau paham tentang aturan main ketenagakerjaan di Indonesia. Itu pindah ke SC Johnson. This is the first multinational company yang saya masuki, real multinational company. Sebenarnya waktu itu ya karena mungkin masih ayah keneh ya, sisa-sisa 97 98 sok teriak-teriak di jalan gitu, sok bangor gitu kan. Masih ada idealisme yang tinggi gitu. Jadi kebetulan ketemu atasan yang kurang pas gitu ya, karena menghalalkan segala cara kalau versi saya sih gitu. Di mana di Sogonya? Saya mundur lah dari sana. Itu pindah ke SC Mundur tanpa kerjaan. Waktu itu mundur saya tanpa kerjaan. Anak satu mundur nggak ada kerjaan, anak baru setahun gitu, saya mundur nggak ada kerjaan. What the values? Cuman jangan diikutin gitu ya. Kalau saya karena udah di ubun-ubun gitu. Nah, kalau ada santri waktu itu mungkin saya udah laporin ke santri itu, Sani, karena saya kalau perlu saya ikut ditangkap aja gitu. Karena saya yang bawa-bawa duitnya gitu. Saat itu gitu. Nah, karena saya nggak suka begitu, nah, ya akhirnya saya mundur, nggak ada kerjaan, tapi saya percaya Allah pasti kasih. Dan alhamdulillah dapat 3 lah sebulan kemudian gitu. Dan akhirnya saya lebih memilih yang SC Johnson. Nah, ternyata pilihan yang terbaik sepanjang karir mungkin ya, selain di tiket gitu. Di SC Johnson, alhamdulillah 6 tahun di sana, bahkan jadi HR Director pertama kali itu justru di SC Johnson. Direktur pertama kali SC Johnson, multinasional lah itu ya. Multinasional, sempat dikirim ke US beberapa bulan gitu ya. Waktu itu untuk persiapan gitu. Kemudian pulang dari sana nggak berapa lama saya dipromot untuk jadi HR Director pertama kali di sana. Jadi memang mulai dari di Medan tuh. Jadi saya orang Sunda dikirim ke Medan gitu untuk beresin pabrik di Medan, karena di sana misalnya sesimpel satu orang kontrak itu satu orang permanen itu punya cantolan di satu orang anak kontrak, entah saudara entah orang yang bayar ke dia. Jadi kebiasaan sumut ya, semua urusan mesti uang tunai cina gitu kan. Itu aku tahu tuh bebannya orang Sunda ngatur orang Medan jagoan. Nah, saya sampai ke sana baru seminggu tuh udah langsung saya putuskan tidak ada lagi sistem kontrak, kita pakai pihak ketiga untuk outsource. Ya. Semua jalur anak yang terlibat saya cut, HR manajernya saat itu yang ada di sana saya pindah ke tempat lain. Ya lumayan lah ya, itu juga sama lah, diancam-ancam gitu kan, didatengin kos-kosan segala macam, bawa orang ke polisi banyak tuh waktu di Medan tuh, ditangkap gitu ya, yang karena nyolong obat nyamuknya bukan 1 kardus 2 kardus, 1 truk gitu. Pantesan di satu wilayah itu baygon murah banget gitu. Ternyata ya ada praktek-praktek kayak gitu, dan itu melibatkan manajer gitu kan, melibatkan petinggi-petinggi yang ada di sana lah di pabrik gitu. Nah itu ya beres lah, Ndar. Nyaris permanen di Medan sebetulnya, tapi kemudian diangkat, dibalikin ke Jakarta untuk pegang pabrik di Pulau Gadung. Setelah itu baru sempat habis nggak berapa lama lah jadi dipromot jadi HR Director. Sempat juga waktu jadi interim untuk pegang Asia Pasifik karena si bos saya resign gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah setelah dari sana dari SC Johnson masuk ke Kraft Heinz ya, biasanya di sana cuma 4 tahun, kayak nggak lama lah, 4 tahun di sana. Nah sekarang di tiket.com 4 tahun keempat nih. Kayaknya lo enjoy banget di tiket.com. Alhamdulillah kalau di tiket, karena agak beda ya. Kalau kerja di multinational company itu jadi kayak operator aja sebenarnya kan, Nandar ya. Nandar ngalamin lah mungkin cerita-cerita gitu ya. Jadi semua inisiatif kan datang dari global ya. Dari US, kebetulan dua-duanya perusahaan Amerika. Jadi kita cuma jadi operatornya aja. Ada inisiatif-inisiatif lokal yang kita bisa kerjakan, tetapi nggak kurang strategik biasanya gitu. Nah, ketika masuk taktik bukan strategik ya, paling taktik-taktik kecil. Taktik aja benar. Ketika masuk tiket, ya alhamdulillah masih berantakan, karyawan 450, gajian masih pakai Excel misalnya gitu. Are you sure? Serius. Ini tech company loh. Perusahaan tech company loh. 2019.
gajian, ngelola gaji masih pakai Excel, dikerjakan satu orang yang anaknya udah kerja di situ dari awal tiket berdiri, dari SMA terus kuliah, bahkan ketika cuti melahirkan pun dia tetap bayarin gaji karyawan karena cuma satu dan dia yang Ya paham. karena Excelnya dia yang pegang lah. So melakukan banyak transformasi di tiket, gitu. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut tiket terpilih jadi best place to work in Asia ya dari HR Asia, 3 tahun dapat penghargaan gitu. Terus ya banyaklah penghargaan yang didapat gitu dengan transformasi yang berjalan selama 4 tahun dari scratch, bahkan dari nggak ada tim. Saya nggak punya manajer, saya udah cerita yang ini kayaknya waktu itu ke Nanda. Saya nggak punya satu manajer pun waktu saya join. Saya yang bawain orang. Lone wolf. Iya, saya yang rekrut satu-satu sampai timnya sekarang lebih komplit. Dari timnya yang tadinya cuma 10 sampai 15 dan kebanyakan admin, sekarang tim saya udah sekitar 70-an orang gitu. 70 orang di HR? Ya. Sekarang tiket berapa orang? 1.000 permanennya aja 1.300 ada di 1.370, hampir 5%. Ya, ada di Singapura, Malaysia, Thailand, India, Kanada, Filipina, Pakistan, Hong Kong. Walaupun jumlahnya kayak Hong Kong itu cuma satu, Pakistan cuma satu, yang banyak di India ada 150-an kurang lebih. Oh, ini 150-an Kang? Ada 150-an engineer. Oh, buat supporting IT. Engineer, yes, IT. Bukan marketing ya? Bukan. Enggak, kita kan belum jualan terlalu masif keluar ya. Iya. Masih domestik kan? Masih kebanyakan di domestik lah gitu. Ya, tapi memang kita jual tiket keluar gitu ya, hotel di luar kita jual, tapi actively nyari customer itu atau actively jualan, benar-benar jualan. Jualannya masih dalam domestik lah. Belum. Ini menarik loh buat apa yang tidak, terutama nanti kan ini podcast tujuannya kan melihatin karir Kang Dudi, terutama adik-adik yang baru mau tamat ya. Kalau HR itu ini udah dagingnya udah banyak tadi ya. Satu cara pikir, betul ya. Jadi yang buat yang masuk harus lihat, kalau orang tuh lihat nyari employer itu nyari pekerja, itu yang pertama dia cari itu pola pikir. Betul. Tadi yang saya bilang, kenapa untuk pos HR bahasa gue ya Kang ya, dia nunggu orang matematik gitu, itu menarik ya kan, karena ada pola pikir yang jelas, angka-angka yang jelas. Gue sendiri pakai Excel cuma pivot doang Kang, tapi itu udah dasar bagi aku ya, setiap penjualan segala macam gue pivotin. Dan sebetulnya nggak usah khawatir bahwa banyak sekarang perusahaan itu, terutama multinasional company juga gitu ya, itu sudah nggak melihat background utamanya, harus kecuali yang betul-betul spesifik ya. Kalau orangnya memang berhubungan misalnya farmasi gitu ya, ya memang harus farmasi gitu kan. Tetapi kalau yang sifatnya general, bahkan CFO-nya tiket tuh orang fisika. Oh, CFO-nya orang fisika? Umur 37 tahun, orang fisika, gedenya tuh di UBS di Hong Kong. Sebentar Kang. CFO itu ya karena ini recording. Finance ya, direktur keuangan lah. Direktur keuangan. Direktur keuangan saya orang fisika. Jadi ada 2 anak eksak nih di boardnya tiket gitu. Saya sama dia. Gitu. George orang eksak juga. Ya George HR. Gitu. George juga. George itu orang nomor 1 di tiket lah. Kebetulan pernah kerja bareng Nandar tuh. Oke Kang, gini oke. Itu pengenalannya udah daging semua. Nah ini kita karena gue yang jadi host, jadi kita bicara gak jauh ya. Dudi kan terlibat tuh, lihat banget di HR itu mulai 98 ke sekarang 2013 itu kan bagi gue tuh zaman tuh minimal 3 fase ya. Fase kita cari kerjaan di lihat Kompas tiap Sabtu gitu ya. Kemudian fase yang kuliah itu kan di kampus kita ketemu sebentar, kemudian di Jakarta ketemu Kang Dudi udah di Hero kan, aku di sales gitu kan. Zaman itu kuliah tuh 2004-2010 juga terjadi perubahan fase tuh, ya kan. Mulai ke arah sales itu jadi sesuatu yang ya mulai dihormati lah. Dulu kan enggak tuh. Nah, yang menjadi yang berubah banget kan pas pandemi Kang Dudi. Pandemi itu kan terjadi perubahan yang dunia HR tuh gue lihat jadinya benar-benar nggak dilihat lu masuk jam 8 atau keluar jam 5 lagi kan. Iya, betul. Udah kelihatan jobnya, lihat hasilnya kan gitu aja ya. Nah, maksud aku
what is your vision ke depan ya? Yang melihat teman-teman lihat, aku coba lempar paling jauh lah. Ke depannya dunia kerja mau kayak apa sih gitu loh, menurut seorang Dudi Arisandi yang terlibat dari seperti itu gitu loh. Dunia saya ke depan gimana? Gini, buat saya itu digital tsunami itu bukan soal teknologi, justru melihatnya Ndar. Bukan teknologi. Saya melihatnya itu soal mindset. Yes. Bagaimana kita bisa melihat dan memanfaatkan teknologi apapun yang terjadi di luar, termasuk si ChatGPT gitu kan, yang sekarang lagi rame gitu, itu untuk kebaikan, untuk ke organisasi kan, intinya di sana gitu. Nah, orang-orang yang ada di organisasi, termasuk saya mungkin di fungsi HR, itu ya mesti bisa adapt, mesti bisa cukup agile untuk bisa beradaptasi, nggak bisa lagi pakai pola-pola masa lalu. Ya. Ya, fungsi HR itu dilihat seperti polisi misalnya ya, yang orang itu kalau ketemu HR takut, Ya. atau misalnya Nandar ini habis dari ruangan HR, teman Nandar nanya, lu ada masalah apa Ndar? Gitu. Kan dari SMA biasa ke guru BP namanya. Kayak guru BP kan sifatnya. Jadi kita tuh justru harus mulai, HR terutama harus mulai beda tuh approach-nya. Bagaimana mengelola sumber daya manusia. Kalau saya ngomong konteksnya tiket, itu satu visinya itu adalah membangun employee experience yang bagus gitu ya. Bagaimana karyawan dari mulai dengar tiket ya sampai karyawan itu jadi alumni tiket tuh bangga gitu. Nah, ini yang lagi dibangun terus gitu ya. Dan itu kan bukan kerjaan satu hari selesai atau 1 tahun 2 tahun selesai. Kerjaan panjang. Nah, itu kan perlu endurance, perlu perseverance gitu ya, keuletan segala macam untuk memastikan kita punya sesuatu yang setiap tahun pengen kita achieve gitu. Nah, dan tugas saya mungkin sekarang udah jauh berbeda dibanding dulu. Kalau dulu kan lebih banyak pelaksana. Sekarang justru saya ngasih support buat tim untuk bisa achieve dari mimpi-mimpi yang pengen dibangun oleh organisasi. Ya, harus siap begitu sih sebetulnya, karena justru peran human itu akan jauh lebih penting karena ada yang nggak bisa digantikan. Kalau saya selalu ngomongnya tools tadi, teknologi itu membantu kita untuk bisa punya data banyak ya. Tetapi kalau data itu cuma jadi data, ya udah. Harus ada yang bisa ngasih rasa. Nah, yang bisa ngasih rasa itu manusia, bukan mesin. Bahkan ChatGPT kamu tanya aja nggak ada rasanya tuh di dalam gitu. Ya, ngobrol sama karyawan, bisa dengerin mereka, active listening gitu ya, dengerin mereka berkeluh kesah. Itu kan beda dengan hanya sekedar buka box gitu untuk pengaduan misalnya. Itu beda banget. Oh ya, dulu ada box ya, sekarang nggak ada lagi kan? Sekarang udah jarang kayak gitu. Bahkan sekarang udah pakai tools. Kalau konteksnya tiket, kita udah pakai toolsnya, teknologi kita gunakan. Karyawan bahkan bisa anonimus untuk curhat di tools tersebut. Aku punya toolsnya. Jadi dan yang bisa akses tools itu ya terbatas. Jadi kita bisa langsung reach out orangnya misalnya gitu. Atau jawab lah, si anonimusnya itu dijawab, tapi nanti sistem secara otomatis akan mereplaynya ke orang yang kirim gitu, atau ke orang yang nulis gitu. Walaupun kita nggak tahu itu siapa. Teknologi, sekali lagi, itu teknologi membantu kita untuk kita bisa memanfaatkan buat kebaikan, buat organisasi jadi tambah baik, buat preventive action kalau ada orang yang nggak happy di kantor, di perusahaan, gimana kita cara ngadepinnya dengan informasi atau data yang kita punya, terus kita lakukan approach personal gitu, misalnya begitulah. Ya. Kalau dari sisi people yang akan bekerjanya sendiri, menurut Kang Dudi ke depannya bagaimana? Ya, orang terutama bagi mereka yang ada di market ya, itu persaingannya pasti akan sangat luar biasa gitu. Ketat. Ya, tidak bisa sekedar hanya mengandalkan apa yang dipunya saja. Sebenarnya itu udah berjalan dari dulu lah. Udah lama. Kenapa misalnya saya bisa menang sedikit gitu waktu itu masuk Hero ya karena ada Excel tadi kan, bisa ngajar Excel gitu kan, paling enggak misalnya gitu ya. Jadi saran saya mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang memang ingin pindah karir atau apa segala macam, harus selalu punya competitive advantage. Harus punya sesuatu yang beda antara dia dengan yang kandidat lain misalnya. Karena disitulah yang akan jadi bedanya gitu. Sehingga orang memilih kita gitu ya untuk ada di organisasi tersebut. Yang disebut beda nggak harus apa ilmu skyrocketin segala macam juga ya.
Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak. Cuman kalau spesifik teknikal ya, mungkin ada posisi-posisi tertentu yang memang nyarinya susah, dibiayarinnya mahal. Nah, sebenarnya Ya, potensinya ada di teman-teman MIPA, ya, ya. teman matematika, teman-teman statistik, ngomongin data scientist itu kan luar biasa. Luar Itu biasa. saya nyarinya aja harus sampai yang tadi saya bilang ke Pakistan, ke mana, ke India, itu nyari data scientist. Saya itu beberapa doktor bahkan, doktor data scientist itu harus saya hire dari luar, ada yang dari mana saya bawa balik ke Indonesia yang orang Indonesia gitu. Untuk memastikan bahwa nanti teman-teman kalau memanfaatkan produk tiket, ngeklik apa itu akan logiknya akan nyari, Logiknya. oh biasanya nyari hotel yang dekat puncak gunung, nanti akan terus muncul tuh apa namanya, produk gunung misalnya ya, hotel yang dekat dengan gunung misalnya, Eh, atau eh, Kang, sorry, itu aku bisa bukan matematika maksudnya. Itu yang disebut data scientist itu berarti nanti masuknya ke algoritma ya. machine learning ya, artificial intelligence, kemampuan artificial Itu intelligence kan spesifik banget ya. itu spesifik. Nah kalau yang sifatnya spesifik seperti itu memang perlu perlu ilmu khusus, tapi mereka yang saya pernah ngobrol tuh 2 minggu yang lalu sama salah satu anak, nyesel dulu kalau tahu harus kuat di matematika, katanya kenapa nggak saya, atau statistik, kenapa nggak saya milih matematik atau statistik, katanya gitu, karena dia orang anak data science tapi ketika harus membuat modeling, pemodelan algoritmanya kan harus Oh, dimodelin gitu, dia nggak ada bisa di proses modeling. ya Ya, gitu. maksudnya ngambil ngambil apa namanya ya menganalisa data bisa, cuma bikin modelingnya dia bingung kan. Makanya di tim data itu ada banyak kan, ada business intelligence yang sifatnya ngelola data aja misalnya. Tapi paling tingginya ya udah bisa pakai artificial intelligence atau pakai ya AI-nya, suka dibecandain anak intern katanya gitu. Anak inten. Eh, apa namanya eh, eh, chip compatible gitu kan, dia bisa ngomong sama komputer bukan sama orang kan, istilahnya begitu tuh. Oke, Betul. oke, oke. Kang, dulu ya aku waktu masih di kimia ya, pegang alumni kimia, gue tuh ingat banget kalau nggak salah tahun 2005 gue baca ya, 2005 atau berapa survei itu sama Time atau siapa gitu ya, apa Far Eastern aku lupa. Jadi mereka lakukan survei selama 20 tahun. Kemudian dicek usia para manajer. Ini salah satu yang bacaan yang bagi gue merubah banget ya. Dicek misalnya tahun 90 di perusahaan manufacturing kimia gitu ya. HR manajer umur berapa? 35. Kemudian manajer QC berapa? Misalnya 25 gitu kan. Kemudian manajer sales berapa? 30. Dicek lagi 5 tahun lagi, manajer kimianya jadi 30, ya kan, manajer QC-nya. Manajer SA-nya turun 28, manajer itunya bertahan 35. Dicek 5 tahun lagi, manajer QC-nya 35. Akhirnya kesimpulannya manajer QC-nya 15 tahun nggak akan diganti, Kang. Itu bagi gue anaknya tuh gue shock. Kayak gini ya dunia kerjanya ya. Jadi nggak ganti-ganti orang selama 15 tahun gitu ya. Nah, Ya, pertanyaan saya, ada yang begitu kan Hah? ada. Ya Karena ada yang begitu. gitu. Karena ketika, sorry, aku ngomong dari kimia dulu ya, sorry agak menjurus. Ya apa-apa. Ketika kita kimia industri itu berkembang, Kang, kalau berjebakunya di QC, kan yang pertama cuma anak buah ngambil sampel, Kang Dudi. Betul. Line manajer mah gitu-gitu keneh. Produksi 5 ton dengan 50 ton manajernya hiji gitu kan. Nah, itu yang aku lihat jadi warning terhadap dunia kerja di dunia itu, terus terang waktu itu ya. Makanya aku juga nyaman di sales. Lah, kalau sales dari 5 ton 10 ton, masa salesnya hiji pasti nambah gitu loh Kang. Ya. Nah, aku melihat itu ya, ada imbalance competition di depan ya, resources-nya di depan gitu. Ini Kang Dudi lihatnya gimana, terutama di MIPA yang boleh dibilang kita juga terjepit antara orang eksakta banget, kemudian orang teknis yang menjadi terapannya, dengan Ya. orang yang kayak kita menyeberang sedikit ke humaniora kan. Ya. Pertama memang kampus atau mahasiswa, kampus terutama punya kepentingan ya untuk bisa mengetahui atau paham sebetulnya industri itu butuhnya apa. Ya, Itu dulu. ya, Ini yang juga sering kita coba tawarkan kan gitu, ya. diskusi-diskusi kayak gini gitu. Sebenarnya industri itu butuhnya apa? Apakah hanya sekedar orang yang jago di
eksakta misalnya, atau jadi individual kontributor atau gimana gitu. Nah, kalau itu sudah bisa terpetakan kebutuhan industri seperti apa, dan mahasiswa sekarang kan sangat terbuka, beda zaman kita dulu gitu ya. Sekarang tuh anak-anak ini magang, jadi mereka tuh harus punya experience. Jadi setelah tahu industri butuh apa, mahasiswa itu harus diberi ruang untuk bereksperimen, ya, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dia punya ke dunia kerja sebelum dia lulus bahkan. Sebelum dia lulus. Ya, dan itu seharusnya, iya, dan itu sebenarnya kemarin sudah difasilitasi sama Mas Menteri kan, dengan ada program kampus magang, kampus Merdeka, gitu ya. Kampus Merdeka itu program pemagangan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan gitu ya, buat mahasiswa-mahasiswa semester 6 ke atas itu untuk magang di perusahaan dan dibayar kan sebetulnya. Dibayar. Dibayar sama pemerintah loh waktu itu, walaupun kesini aku baru tahu terakhir waktu dibayar pemerintah. Dan makin kesini makin turun. Nah, makin turun. Angkanya makin turun. Kalau peminatnya makin turun. Termasuk makin kesini itu mentor pun nggak dikasih uang saku gitu. Nah, tapi konteks tiket beda. Memang kita dari awal, dari aku juga bergabung, anak intern itu, karena ini pengalaman ya, bahwa dari pengalaman saya juga gitu, kalau kita mau memastikan talenta-talenta itu siap, ya ruang untuk siapnya dikasih. Ya. Kita nggak bisa jadi model organisasi tradisional yang kalau ada anak lebih pintar, itu udah aja gitu loh. Lalu dituduk aja di pojokan. Aja. Jangan pinter, saya aja yang pinter gitu kan, nggak bisa gitu. Makanya kita mungkin di tiket itu anak intern tuh sehari 150.000 uang sakunya gitu. Ya lumayan kan, kalau untuk konteks 20 hari kerja tuh bisa 3 jutaan gitu. Dan itu intern. Dan dia bekerja tuh, dan rata-rata 40% anak intern tuh lolos jadi karyawan tiket bahkan gitu, 40%. 3 juta itu buat yang lain, 75% dari UMR DKI. Iya, belum termasuk kan kita provide makan siang dan sebagainya. Belum provide makan siang. Nah itu contoh lah misalnya. Jadi balik lagi, kampus harus siap dengan apa yang dibutuhkan industri, harus paham. Jadi kalau lulusan kimia kemana, ya ngobrolnya sama orang-orang di industri itu misalnya bisa. Itu aja udah bagus banget gitu ya. Apalagi kalau kita bisa buka lebar secara keseluruhan gitu. Nah, terus mahasiswanya juga diberikan kesempatan, plus yang mungkin harus dipahami itu harusnya ini masuk SKS. Jadi mahasiswanya serius ya. Iya. Cuma sorry ya, aku potong. Kayak di beberapa perguruan tinggi swasta udah masuk SKS. Cuma aku potong, sorry ya Kang. Yang aku lihat kampus Merdeka tuh diimplementasikan sederhana, pindah kampus. Dia anak kimia Unpad, ngambilnya misalnya di Manado ke Unpad. Ya aku dengar itu, aku bilang ngapain gitu. Kan program kampus Merdeka tuh banyak kan. Harusnya kan ke dunia industri kan gitu. Ya, ada yang ke dunia industri, ada yang pertukaran, bahkan ada yang sekolah. Jadi salah satu anak saya itu ikut Progas Kampung Merdeka di tiket program kampus Merdeka, tapi dia di Barcelona. Ya, jadi 3 bulan gitu. Ya bedanya jauh lah Kang gitu maksudku. Kalian ngejauh lah gitu loh, jangan hanya mengejar SKS zaman 90-an kan. Gimana cepat-cepat lu tunas numpuk SKS-nya. Ya, jadi ini sinergi, balik lagi ya, sinergi antara kampus dengan industri, mahasiswa dengan industri harus real gitu. Harus real. Jadi bukan sekadar kita bicara ini hanya mandat kewajiban aja untuk menggugurkan kewajiban. No, this is things gitu ya yang dirasakan manfaatnya. Jadi orang merasa gue pernah terlibat dalam proyek ini, proyek itu. Kalau zaman dulu kan kita PKL atau apa disuruh fotokopi, disuruh apa. Kalau di kita ngedesain aplikasi gitu. Ya jelas harus melakukan sesuatu gitu. Anak saya kan udah intern di salah satu company gitu. Dia udah kebetulan juga ngambil HR dia gitu kan. Dia merancang training program buat perusahaan itu padahal masih anak intern. Nah, maksud saya konteksnya adalah mahasiswa juga harus dikasih kesempatan, nggak melulu akademik gitu. Kan pilihan karir macam-macam. Orang bisa berkarir sebagai praktisi, bisa berkarir sebagai di bidang edukasi gitu ya, jadi dosen dan sebagainya, ya dibuka aja seluas-luasnya itu gitu. Jangan semua harus mengikuti satu pilihan. Bahkan mungkin ada yang memilih untuk jadi entrepreneur kan.
Ada juga pilihan untuk jadi entrepreneur kayak Nandar gitu. Yang Ya, berat pasti dong. kan ujiannya banyak gitu. Ujiannya banyak pasti gitu. Jadi entrepreneur. Tapi kan konteksnya adalah harus disiapkan. Kan saya yakin Nandar yang nyiapin mentor-mentor Nandar Oh, untuk saya berani. itu yang tadi saya sebut. Berani, saya mentor banyak. Dan saya bisa sebutin nama, cuma nggak enak aja di sini di forum. Ya, Kang Dudi salah satunya lah ya. Saya banyak, SR saya nanya ke Kang Dudi, Pak Andang, banyak sekali kan. Nanya ke depannya bagaimana. Banyak banget. Boleh dibilang tiap hari gue nanya, berganti-ganti mentor yang gue tanya. Sekarang Dudi, nanti kan ada pertanyaan dari teman-teman. Aku mau satu topik yang dari dulu aku mau tanyakan dan aku pengen banget teman-teman denger ya dari orang SR yang banget. Gue memprediksi gitu ya. Ini boleh bilang, silakan Kang Dudi nanti lihat. Ke depan itu kan tenaga kerja itu bakal independen. Sales bakal independen. Gua nggak peduli lu masuk apa enggak, target lu segini udah, betul nggak? Lu perlu resources disediakan, lu ambil, lu bond ke kantor kan gitu, betul nggak? Terus Ya, SR saja gitu ya. Ya kenapa gue bikin perusahaan itu kan mikirnya begitu. Jadi nanti bakal ada dunia kerja yang tidak akan ada lagi kontrol. Anda masuk jam 8, jam 5 tuh gak ada. Kemudian Anda mau kerja di mana saya nggak peduli, ya nggak. Kang Dudi di tiket.com, aku beberapa kali survei ke Blok M itu kan kantornya Gojek, betul ya? Itu anak-anak tuh kerja nggak di ruang kerja, mereka kerja di coffee shop. Boleh dibilang Blok M itu hidup dari orang kerja gitu ya. Jadi coffee shopnya itu di situ ada Starbucks, di situ ada The Journal, itu hidupnya bukan orang nongkrong. Aku tahu dia nggak nongkrong gitu, dia kerja di situ. Waktu itu saya sempat lontarkan, kimia bisa nggak begini, fisika bisa nggak begini. Dia nanya, gimana nggak kita nggak di situ? Aku sempat ngomong, untuk ngambil hasil lab saja, misalnya hasil lab lingkungan, survei, itu kan bisa jadi independen, dia ngambil sendiri. Nah, Kang Dudi saya mau tahu pendapatnya, bisa nggak kayak MIPA gitu dia merancang karir yang independen? Independen ini buat generasi muda tuh kan enaknya adalah gue mau kerja ya kerja, gue mau nonton konser ya nonton konser, besok kerja lagi gitu. Dan itu udah terjadi di Barat kan. Kita ya. kapan bisa begitu gitu kan? Gini, kampus sekali lagi kampus itu kan punya punya program ya. Yang terpenting adalah kampus menyediakan ruang orang untuk bisa memilihnya itu tadi Ndar, Ya, gitu. Itu aja memilihnya dulu. memilihnya dulu. Karena pilihan pada akhirnya akan ada di kitanya, di Ya, mahasiswa. Tiket sampai hari ini itu kita masih flexible working arrangement dan orang mau kerja dari Bali, mau kerja ya, dari kampung halaman, silakan. Kita nggak pakai absen, udahlah nggak ada lagi absen. Semenjak pandemi saya putuskan tidak ada lagi absensi. Mau kerja jam berapa mulainya, yang penting kamu sama koordinasi sama atasanmu, kita mulai ngasih trust sama atasan sampai level terbawah, kerjaan lu harus beres. Kayak gitu kan konsepnya. Nah, jadi hal-hal kayak gini tuh memang harus di apa namanya dikasih ruang karena ya, balik lagi gitu. Bahkan di perusahaan pun karir itu kan ada dua jenis, dua ya, jalur. Buat Bapak, ya, ya, kalau teman-teman di sini karir itu dua jalur. Satu jalur individual kontributor namanya, itu jalur spesialis dan jalur manajerial. Nah, ya. konsep yang sering salah di organisasi barangkali kalau mau naik jabatan harus jadi people manager. Hmm, Nah, itu yang salah, Nda. Sehingga orang tidak mau jadi spesialis, padahal kita perlu orang-orang spesialis. Makanya aku create di tiket atau di Kraft Heinz gitu dulu di SC Johnson, ada memang jalur namanya jalur individual kontributor pun ada. Jadi kayak dari engineer 1 dia naik nanti ke engineer, atau dari engineer 2 naik ke engineer 1, jadi senior engineer ya, jadi senior engineer 2 dan seterusnya gitu. Jadi ya, orang itu nggak masih harus jadi manajer. nggak harus. Belum tentu orang bisa nge-lead loh. Ya, Orang bisa nge-lead orang. Dia jago ngoding, tapi pas nge-lead orang, malahan galakan anak buahnya dibanding dia. Ya udah, orang-orang kayak gini dijadiin spesialis. Bahkan kita sampai level vice president pun ada spesialisnya. Kita ada. sebutnya prinsipal atau arsitek. Gitu. Ada. Kita sengaja ruang itu dibuka sehingga orang pun bisa berkarir. Nggak usah harus jadi manajer, karena tadi kalau manajernya nggak pindah-pindah, yang timnya mau kemana, Dar? Ya kasusnya di survei itu ya. Iya, mau kemana? Habis itu, terus Kang, manajernya Kang betah Dudi, lagi. Manajernya betah, yang ada akhirnya yang bawahnya keluar resign kan? ya. Kang Dudi, tapi kan yang masalah tuh bagi aku peta itu tidak diketahui. Tidak kayak Kang Dudi
maaf loh, berapa kali lo ke kampus, maksudnya kita sering ngobrol lah, sorry ya. Maksudnya bukan memberikan ruang itu ada, tapi nggak kebaca kan. Tidak diketahui, ruang itu ada. Kita lah aku paling sering ngomong kan dulu, kita sama-sama tahu ruang itu. Pertanyaan saya kan teman-teman di kampus, ada di kampus tahu nggak ruang itu ada? Atau malah ketika dia harusnya jadi spesialis, kemudian dia lihat temannya jadi manajer, kok gue kapan jadi manajernya ya kan gitu ya. Nah itu aku lihat tuh kurangnya di situ gitu. Fungsinya alumni harusnya kan ke situ maksudnya. Benar nggak? Benar banget. Nah, ini kan program ini tuh program pencerahan juga gitu ya. Caranya ke situ. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang di kampus gitu ya, Kang Nur, Teh Desi gitu, ya silahkan. Sebetulnya kan apalagi zaman kayak gini kan online gitu. Yang saya suka komplainin gitu ya, Ndar. Karena kamu juga dengar. Saya hampir tiap berapa bulan sekali ngajar dipanggil, disuruh sharing di BINUS, suruh sharing di UNER, suruh sharing di mana tentang mempersiapkan dunia kerja minimal gitu ya, atau di banyak event gitu, UI sebagainya, ITB bahkan gitu. Tapi MIPA Unpad tuh nggak pernah gitu, kecuali waktu Kang Sandri dengerin yang kampus nih. Ngomongin tuh Kang Sandri waktu itu, padahal insya Allah lah waktunya diluangkan, apalagi kan online ya. Kalau online kayak sekarang, saya bilang, Dar, semoga saya nggak batuk-batuk. Alhamdulillah. Tinggal ngambil jaket, set AC ya. Set AC turunin terus dibalur ya ta. Aman. Coba kalau jadi pembicara offline pakai balur jadi nggak enak, Kang. Baunya kemana-mana. Ya memang waktunya terbatas, tapi insya Allah lah harusnya bisa. Dan alumni yang di dunia HR kan bukan cuma saya. Banyak. Kang Miftah keren banget. Kang Miftah. Ya, orang nomor 1 HR di Paragon. Paragon. Manpowernya lebih banyak, lebih beragam. Nah di Freeport. Itu jauh lebih senior dibanding saya. Masih bisa sempetin lagi S3 gitu dia kan. Ya, gitu. Terus adalah beberapa teman, ada Gatot di sini kalau nggak salah, Gatot juga di HR tadi sempat ngelihat ada Gatot. So kalau ini bisa harusnya tuh apa ya, dimaksimalkan lah gitu artinya ya. Ya kalau idaman ya buat yang kebetulan di IKMIPA itu saya dan Kang Dudi itu satu departemen. Mari kita aktif oke saya nanti gitu. Oke, pesannya dulu. Pesannya gitu, kita mau coba bukan buka wawasan lagi, wawasannya itu udah ada. Tinggal suruh Anda tuh buka mata gitu, Kang Dede ya. Anda lihat kalau di lapangan itu sekarang udah kayak apa gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan resen ya. Ini nanti ada nanya produk dari tiket. Jadi kalau bicara konteks tiket.com itu aplikasi OTA, online travel agent pertama justru di Indonesia, teman-teman. Oh, pertama tiket ya? Pertama tiket. Tiket 11 tahun, tiket 11 tahun, yang Traveloka 10 tahun. Oh, oke. Teman-teman lu waktu pertama itu udah punya Jarum? Belum. Oh, Jarum yang membedakan gitu. Oh, makanya. Sebelah itu dapat investornya lebih cepat daripada tiket, makanya mereka lebih cepat kencang. Ini masuk. Nah, tiket menjadi BUMD. Jadi teman-teman yang belum tahu, BUMD itu Badan Usaha Milik Jarum. Nah, tiket itu dibeli Jarum, diakuisisi Jarum tahun 2017. Baru 2017 akhir. Makanya saya merasa kan berarti 2018 itu transformasi awal kan. Nah, itu lebih di aplikasi. 2019 mereka komit. Bahkan waktu itu pertanyaan saya ke CEO, ke George waktu itu gini, Ndar. Why me? Karena waktu itu apa? Ya, karena Tokopedia tuh udah segede gitu waktu itu belum punya chief HR. Bukalapak nggak ada chief HR. Beberapa tempat tuh nggak ada chief HR-nya. Karena mungkin nggak ngelihat sepenting itu orang HR duduk bersanding di board level gitu. Nah, yang seru George jawabnya gini, justru karena kita masih kecil Pak Dudi, karyawan masih 450. So-soannya kan boleh dong saya rada sombong. Ya, jatuhnya so-soan. Karyawan lu 450 dijain saya ini kan company saya sebelumnya di atas 2.000, di Hello itu 10.000 gitu kasarnya karyawan. Kok mau-maunya waktu itu saya bilang tanya tiket hire saya gitu. Kan ini investasi buat tiket gitu, hire bapak-bapak. Apalagi kan saya tuh di tiket tuh generasi 5%. 95% milenial sama Gen Z. Gitu. So, kenapa hire saya gitu. Nah, justru jawabannya tuh yang itu bikin saya jadi memutuskan join adalah justru karena kita masih kecil.
Kalau udah gede, ntar tiket jadi orang Gojek masuk jadi Gojek, orang Bukalapak masuk jadi Bukalapak gitu. Ya, Semua ya, ya. bawa dia sendiri-sendiri. Jadi fondasinya dibikin dulu. Fondasinya harus dibikin dulu. So that's the things yang makanya saya bilang, wah si Gana bakalan sampai pensiun ini dia. Ya. Saya dikit banyak tahu cara bikinnya George. Itu pertanyaan yang sama ke saya dulu. Kenapa pertanyaan saya kita sama. Ntar lu bikinin departemen kan gitu ya. Jadi ada challenge pribadi ke kita. Ntar bikinin departemennya belum ada gitu kan aku bikin. Jadi ada satu buat ini teman-teman ya. Dari dunia korporasi itu memilih CEO pun kadang-kadang dia lihat tipikal ya. Jadi biasanya owner yang pertama kalau produk-produk teknologi itu, perusahaan teknologi itu pertama biasanya CEO-nya orang teknologinya dulu. Bagaimana teknologinya dikuasain, maju ke depan. Kita bicara di perusahaan besar ya, dalam arti bisa jadi penjualannya pun belum ngapa-ngapain, dia teknologinya dibenerin dulu. Kedua itu orang marketing. Jadi orang marketing teknologinya dikuasain pun jual gitu. Mau dalamnya berantem aja dulu deh, gitu kan. Maksudnya internal. Baru ketiga orang HR yang ditaruh jadi HR dan di top manajemen supaya rapi. Ini agak berbeda ya, sebelum masuk HR dulu dibenerin biar kedepannya nggak jadi. Nah, sebetulnya di tahun pertama tadi aku bilang di tahun pertama itu kan ngerapiin aplikasinya. Tapi kan nggak lama lah, 1 tahun masih jauh, 1 tahun. Nah 2019 kan nggak bisa nunggu ya. Ya. Karena kan cepet banget, industri teknologi itu kan cepet. Ya. Jadi 2019 saya join, ikut bantu rapi-rapi dari sisi orang, sesimpel istilahnya Kiket itu bisa jadi dikenal sebagai salah satu employer gitu kan, salah satu tempat bekerja terbaik kan, harapannya begitu. Jadi talenta dari manapun pengen bekerja di Tiket gitu. Itu yang jadi terbesarnya kan. Nah, itu yang kita coba lakukan bareng-bareng lah sama semua orang bagian di Tiket, bukan saya sendirian lah. Nggak mungkin, pasti semuanya solid, kebetulan semuanya solid. Bahkan di saat pandemi itu ketika company lain terutama travel industry kan paling parah ya, paling merah parah ya. Hotel yang pertama merah. Garuda aja mau bangkrut gitu kan semua. Tiket.com itu satu-satunya company mungkin yang dengan clear George di depan karyawan bilang nggak akan ada layoff. Ya lu kan BUMD. Gitu. Kita nggak ada, tapi BUMD yang lain ada yang layoff. BUMD lain ya? Ada. Ya, kalau memang mereka harus lakukan. Tapi karena keyakinan bahwa bisnis ini akan bounce back. Itu pasti akan bounce back. Kita mikirnya tuh bounce forward gitu. Apa yang justru kita mesti lakukan supaya ke depan kita jauh lebih siap. Justru ketika pandemi karyawan masih 750, sekarang tuh karyawan udah 1.300. Artinya kita tumbuh hampir 2 kali lipat. Tapi dengan aplikasi yang lebih bagus. Dengan jualan tiket Blackpink walaupun ini itu atau Suga kemarin itu ya smooth. Kalau dulu kalau nggak kita rapihin mungkin nggak akan kayak sekarang kan. Tapi aku di situ kasih kredit ya. Traveloka main di Tiket itu memang traveling tiket gitu ya. Hotel segala macam, sementara Tiket.com melebar ke tiket konser gitu kan. So sangat kreatif mencari ceruk marketnya, aku bilang tuh. Pinter banget tuh. Ini udah mau 1 jam nih. Gua kalau mau Kang Dudi nggak akan selesai 3 jam juga. Ada lagi pertanyaan tadi yang produk itu Kang Tendi. Yang buat Kang Tendi kalau produk ya ada hotel, ada villa gitu kan. Iya. Ada kereta api. Mungkin sedikit konteks ya. Dulu tuh sebenarnya simpel kenapa Tiket.com berdiri. Itu foundernya Tiket tuh anak IBM dari US. Founder itu orang Indonesia. Ada salah satunya orang IBM gitu. Jadi balik ke Indonesia sesimpel karena ngelihat kalau mau lebaran orang antri beli tiket pesawat. Beli tiket kereta. Jadi mereka deketin Pak Jonan waktu itu untuk jadi tiketing online. Deketin siapa? Pak Jonan. Waktu Pak Jonan masih jadi direktur KAI. Jadi sama kita sama KAI itu dari awal gitu, solid banget. Nah, makanya kemudian mulailah dari situ sebenarnya cikal bakalnya, dari rumah kecil yang ada di Jalan Kawi di Jakarta Pusat ini gitu. Sampai sekarang kita punya kantor hampir di beberapa negara gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang aku biasa dibilang saya juga merasa ngasih warna juga buat organisasi. Dan monggo silahkan teman-teman kalau mau dicek. Kan ada yang pertanyaan, kalau saya akan ngasih bukan kesimpulan bagaimana merangkum apa yang Kang Dudi sebutkan, terutama buat adik-adik yang mahasiswa ya. Tiket.com itu aplikasi membeli tiket, membeli itu, betul ya.
Jadi kalau kita Betul. bicara Anda mengaku dari MIPA, teknologi pemesanan ya apps segitu-gitu aja, betul kan? Apps segitu Betul. aja. Boleh dibilang teknologinya nggak apa-ngapain. Tapi Anda harus lihat dalam 1 jam yang apa Kang Dudi sebutkan itu bagaimana sebuah perusahaan besar itu bukan teknologi doang. Yang pertama dibenahin ketika di take over, tiket itu bukan dari nol oleh owner sekarang. Owner tiket itu Jarum Group, ownernya bukan itu. Ketika Jarum Group membeli, mengakuisisi tiket, salah satu, aku bilang yang pertama ya Kang, termasuk gelombang yang pertama yang dirapikan itu manpower, gitu ya. Kemudian dunia environment bekerja. Dan catatan yang paling penting adalah yang disuruh merapikannya orang eksakta lagi, background dari eksakta. Jadi coba di situ diamati bagaimana dunia kerja itu tidak lurus, kemudian terkotak-kotak gitu ya Kang Dudi ya. Tapi cara berpikirnya carry on, cara berpikirnya sangat ke bawah terus. Cara berpikirnya Kang Dudi yang dari tadi gue lihat tuh sangat eksakta. Jadi stafannya jelas, room by room-nya jelas, betul ya. Biasanya kalau di background-nya hanya di humaniora itu lebih ke ya dibereskan ketika terjadi masalah. Ya enggak? Cara adat lah kalau bahasanya gitu. Silakan ada mau bertanya? Ada Sandri itu. Mas Bagaimana Andi, silakan. manajemen Resen, saya ada dalam yang resen ya? Enggak, Sandri ada pertanyaan di chat. Sandri mana pertanyaannya? Bagaimana manajemen dan pegawai saling percaya dalam Oke. menjalankan WFH? Ini Jadi silakan. Jawabnya dari sistem dan dari manpower-nya kamu. Ya. Yang pasti setiap orang harus tahu kerjaan dia tuh harus apain. Artinya objektif dia bekerja harus di set dulu dari awal. Ya, istilah sekarang itu ada sprint model lah gitu ya, di mana tahapan-tahapan prosesnya itu lebih jelas dan lebih clear. Jadi ukurannya itu nanti dilihat resultnya keluar nggak dari target yang ditetapkan, dan target itu dievaluasinya lebih cepat. Kalau dulu ngomongin target 1 tahun, sekarang bisa jadi per 2 minggu, kadang-kadang per hari ada perubahan, kita rubah, nggak rigid gitu. Jadi kita harus siap gitu. Yes, mungkin bagus kalau kita bisa konsisten. Jadi kalau saya udah nggak percaya lagi tuh repelita jangka panjang nggak ada. Dalam hitungan berapa lama sih si ChatGPT ini udah muncul misalnya. Ntar besok udah apa lagi gitu. Ya, dari awalnya cuma bisa nulis, ngasih tahu kita apa, sekarang bisa bikin lagu, bisa apa gitu. So this kind of things yang aku pikir sepanjang objektifnya jelas, balik ke pertanyaannya Sandri, kalau objektifnya jelas dikasih ke setiap orang dan orang itu bertanggung jawab, yang nggak melakukan dengan sendirinya akan kelihatan nanti. Kita kelihatan ada anak yang tiap meeting itu nggak hadir, ternyata tidur. Ya kita kasih sanksi kalau kasusnya seperti itu. Atau anak yang ternyata karena di rumah akhirnya ketahuan kerja di 2 tempat, ya kita cut gitu. Kayak gitu gitu. Jadi stick and carrot juga harus tetap jalan walaupun ini work from anywhere. Komitmennya apa ukurannya? Ya kerjaan harus beres. Nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Anak sekarang tuh pertanyaannya ini WFH atau WFO kalau lagi di interview. Kalau WFO, saya full WFO saya nggak mau. Udah gitu. Mereka udah pada posisi begitu, pada tawarnya begitu ya? Itu udah jadi posisi tawar. Apalagi yang engineer, karena buat dia, kalau saya tiap hari tetap ngantor by the way ya, karena saya orangnya mungkin gampang kesepian gitu. Kalau ke kantor kan rame gitu ya. Nah kalau anak-anak engineer yang memang pacarnya tuh laptop gitu, ngoding, mereka lebih senang di rumah. Yang dari Bekasi 2 jam ke Jakarta ngapain? Waktunya habis di jalan. Habis di jalan, nggak efektif. So trust itu yang harus dibangun pada akhirnya. Dan ketika trustnya dihianatin kan ada proses yang harus diikutin gitu. Trustnya nggak bisa dipegang, ya sudah ikutin aja prosesnya yang berlaku gitu. Jadi ini organisasinya lebih kepada riset oriented, mau tak mau akan ke sana kan dikasih. Akan ke sana. Measurement-nya jadinya sebenarnya lebih ke leadernya ngasih result yang terukur ya. Iya. Oke, ada pertanyaan? Silakan karena jam. Unmute boleh dong. Ya? Itu Kang Tendi nanya lagi. Menjaga layanan brand. Apa? Bagaimana cara menjaga layanan? Yang pasti kalau layanan itu ya produknya kita bisa sediakan lebih lengkap satu gitu ya. Makanya kalau konteksnya tiket sekarang kan kita sudah IPO nih dah. Ya, yang lama. Sorry, IPO nanti aku mau nanya satu lagi.
Gitu. Kita kan udah IPO ya. Maksudnya yang lain kasak kusuk IPO gitu, tapi nggak jadi-jadi. Kita tahu-tahu IPO aja kan. Nah kita barengan sama beli-beli sama range market. Ya. Jadi kita sebutnya tuh omni channel. So tujuan besarnya adalah untuk menjaga layanan, kita menyediakan apapun yang dipikirkan oleh teman-teman ada di produknya di tempat kita. Misalnya kalau produk travel ya ada di tiket, produk lifestyle ada di tiket, produk commerce ada di Blibli. Ya, mau langsung lihat pegang barangnya, kita juga banyak Blibli store sekarang. Ya, karena authorize Apple, authorize Samsung gitu ya. Kemudian kita kalau ke supermarket mau pegang buahnya gitu ada range market kan kayak gitu tuh. Ini omni channel. Gitu. Jadi pertama itu layanan itu harus lengkap supaya bisa menjaga brandnya. Jadi produk yang kita kasih itu banyak. Kemudian mudah. Ya. Ketiga, saya nggak mau sebut murah, kompetitif harganya. Harganya harus kompetitif karena mau nggak mau sensitivitas netizen itu masih tinggi terhadap harga. Oh ya, karena mereka membandingkannya mudah. Mudah, karena membandingkannya mudah. Dia cukup bandingkan sama burung biru itu gitu kan. Atau sama yang lain, yang orange, yang di luar negeri juga kan ada Booking, ada Agoda gitu. As simple as that. So, caranya adalah seperti itu. Kita coba bandingkan produk yang dipunya dengan yang lain, kita kasih harga yang kompetitif, benefit yang lebih, layanan yang lebih baik pastinya gitu. Customer service-nya tiket misalnya tuh ada yang WA gitu. Modelnya WA, yang lain nggak ada misalnya. Ya, ada yang kita WA. lakukan. Customer Gitu, Kang. banyak kuat ya. Kang, soal IPO ya nanti kalau mau di-cut urusan Didi. Kenapa tiket harus IPO? Ya kita pengen tumbuh gede. Enggak, ya, sorry, aku tahu di BUMN belakang uang masih bukan masalah lah. Apakah IPO untuk mencari uang? Rasanya enggak. Apakah IPO mau merubah culture atau apa? Enggak. Tetap aja gitu ya. Walaupun backup kita gede gitu kuat, saya selalu meyakini kita tuh harus bisa menghidupi diri sendiri. Nggak bisa terusnya gitu ya. Apalagi kan mungkin secara bisnis utamanya kan makin kegerus kan. Ya. So, kita harus publik harus lebih aware bahwa kita ada produk kita di market gitu ya. Kita harus tumbuh dengan kaki sendiri, memastikan bahwa kita deliver result yang diharapkan untuk membantu yang lebih besar lagi. Karena as simple as sebenarnya saya selalu bilang ke anak-anak ini bukan soal bisnis gitu. Dulu orang-orang ketika pandemi itu orang-orang di industri pariwisata hancur lebur gitu. Dan kita menjadi pioneer yang membantu Kemenpar gitu untuk memastikan industri ini bisa cepat pulih gitu. Ya. Beberapa kali program-program kita tuh bareng terus sama Pak Sandi gitu untuk memastikan program-program ini jalan gitu. Nah sebenarnya upaya itu kita pengen Indonesia Tourism juga naik gitu. Jadi sebenarnya gede banget sebenarnya mimpi gede. Jadi lebih ke value. Bukan. Ya karena begitu IPO kan juga good government pada implementation, betul kan, semua terbuka. Dan mungkin bedanya ya dengan yang lain ya. Startup kan lagi tech winter nih ya. Ini juga menarik gitu ya. Banyak startup tuh PHK gitu. Tiket enggak sampai hari ini kita tetap nggak mau. Gitu. Itu pertanyaan aku karena banyak kalau kita di dunia bisnis mengatakan ya berasumsi ini orang-orang IPO si foundernya mau take advantage kemudian dia kabur kan. Kabur. Aku nggak lihat itu di foundernya. Itu yang membedakan. Nah, itu yang membedakan. Backbone-nya kita kan beda. Nah, backbone-nya kita yang tadi kami sebut namanya itu dia nggak akan ninggalin kita. Nggak akan ninggalin itu yang makanya pertanyaanku tadi kenapa harus di IPO kan? Berarti kan the reason tinggal ya maaf the good reason kan, karena the bad reasonnya aku nggak lihat kebutuhan dia melakukan bad reasonnya. Apakah untuk take advantage kemudian dia lepas segala macam yang nggak ada lepas. Kalau yang lain mungkin tendensinya begitu ya, tapi kita ya pengen ngegedein aja, simpel aja itu. Ya gedein langsung kemudian dengan good corporate governance yang benar, betul kan? Sekarang kan aku jadi ininya juga ngelit ESG-nya tiket nih. Karena kalau udah IPO kan ada kewajiban kita ESG yang environmental, sosial. Oh iya. Sekarang aku lagi di tambahan kerjanya ini gitu ya. Jadi ngurusin ESG-nya karena itu kan at least ada kewajiban kita untuk lebih contribute ke environment, ke sosial gitu. Ngejagain governance proses internal karena kan udah diliatin sama OJK gitu. Ya udah liatin. Sekarang monitoringnya tambah banyak.
Pertanyaan terakhir kan, karena kan kita coba 1 jam. Hasil IPO gimana? Sejauh ini sih nggak jadi saham gocap gitu, sahamnya masih di Kayak atas terus, di atas harga jual. masih di atas Alhamdulillah. harga jual ya. Gua nggak monitor, tapi Beda sama yang lain, sama yang lain. yang beda sama yang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti kita tutup baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada pertanyaan nggak yang atau pada bingung juga nih kan? Bukan. Ini dunia korporasi yang benar-benar korporasi banget ini. Corporate. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada. J, ada? Kalau nggak ada, aku tutup dulu ya. Kang Dudi, terima kasih banyak. Karena apa namanya pembicaraannya, saya harap nanti rekamannya bisa dilihat. Aku sih ngerasa nggak cukup ya, tapi aku sengaja batasin 1 jam biar nggak panjang, Kang Dudi. Kemudian kalau mau ada sesi kedua, beberapa summary yang harus aku kasih tahu nanti buat yang mendengar podcast ini. Satu, Kang Dudi itu terlibat di dunia HR itu, aku boleh bilang walaupun zamannya harusnya bagi 2, nih bagi 3 atau bagi 4 ya. Zaman 90-an, kemudian zaman reformasi baru itu dunia masih ya antara analog ke digital ya. Kemudian masuk ke zaman digital, gue terlibat di zaman digital itu sebelum pandemi. Cara kerja di perusahaan aku jual itu nggak ada absen, Kang Dudi. Kemudian mesti habis-habisan ketika pandemi terjadi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang teman-teman tadi lihat, terutama dari MIPA, tiket itu aplikasi. Jadi betapa banyaknya, gue dapat banyak tiap bulan pasti ada aja, Kang. Ini menemukan aplikasi ini gitu ya. Which is itu coding. Coding is something, sesuatu. Tapi yang paling penting yang Anda lihat sekarang adalah itu bukan coding yang gimana-gimana, tapi yang dikerjakan adalah manajemennya, arahnya jelas. Kapan melibatkan teknologi untuk di-develop, di situ ada data science segala macam, dan itu Kang Dudi sebutnya juga itu spesifik kerjaan, dan Anda lihat hampir 90% pembicaraan ini bagaimana manajemen ngatur, gitu ya. Bagaimana manajemen mengatur, kemudian melihat kompetitor, orang tidak mengerjakan HR, tiket mengerjakan HR. Yang ketiga, buat MIPA, satu lagi catatannya adalah untuk seperti ini cara berpikirnya, kalau Anda lihat ini kita bicara peluang kerja, cara berpikirnya itu MIPA banget, matematika banget. Baru kemudian ditambah dengan skill. Bagi gue tuh skill ya, Kang, kan bukan apa satu elu maksud gue. Skill bagaimana handle people, bagaimana handle pressure, bagaimana handle konflik di situ gitu ya. Dan kemudian ya Anda bisa lihat apa yang di-achieve oleh Kang Dudi, sebuah achievement yang bagi saya bagus sekali, jadi Chief People Officer di perusahaan yang IPO ya, IPO itu udah masuk itu, dan Anda bisa lihat tadi bagaimana beliau berhadapan dengan polisi. Jadi karirnya tidak dibangun dengan mudah. Karir tidak dibangun dengan mudah, berliku-liku dengan pressure, tapi konsistensi, kemudian bisa melihat peta dengan bagus. And this is the result. So saya rasa buat teman-teman adik-adik yang nanti kuliah bisa melihat, bisa mencontoh ini, dan izin saya ngomong ke teman-teman yang di dekanat, di apa, panggillah Kang Dudi, itu aja. Karena sayang sekali gitu loh. Ini harusnya lu harus ngisi satu mata kuliah yang terstruktur. Kalau menurut saya ya, Kang ya, maaf ya. Itu mata kuliah yang terstruktur, bukan cuma tamu-tamu hadir kemudian yang dikejar absen siapa yang hadir buat apa. Harusnya kan terstruktur, ada output. Jadi saya seperti itu ya. Kang Dudi, makasih banyak. Ada pesan penutup? Cukup? Mohon ya feel free buat terhubung terus lah gitu ya. Toh saya juga pengurus juga di organisasi, walaupun nggak terlalu bisa aktif banyak karena kesibukan. Tapi pasti kalau diminta kembali ke kampus buat sharing segala macam dengan senang hati lah. Gitu. Nah, Nuhun itu aja. pisan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.